Kematian itu sudah di hadapan dia, tapi dia kadang-kadang nggak berpikir bahwa dia pasti mati. Banyak lagi berbuat dosa. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 185, setiap jiwa itu pasti akan mati. Akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidak kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Allah sebutkan di sini bahwa semua yang bernyawa pasti akan mati. Yang kedua, di sini akan disempurnakan ganjaran kita nanti pada hari kiamat. Yang ketiga, orang yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka adalah orang yang sukses. Jadi sukses itu bukan ukuran dunia, bukan dapat gelar, titel, kedudukan, jabatan, harta yang banyak, rumah yang besar, bukan. Yang dikatakan sukses yang hakiki dan abadi apabila dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, baru dikatakan dia orang sukses. Kemudian yang keempat Allah sebutkan di sini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Dan Nabi SAW menganjurkan kita untuk banyak mengingat mati. Banyak ingat mati. Bukan ingat kedudukan, bukan ingat jabatan. Suruh apa? Ingat mati. Bukan pengen jadi sibuk dengan apa? Sibuk dengan politik, sibuk dengan ini, sibuk dengan dunia. Bukan. Ingat mati, disuruh ingat mati. Akhtiru dzikra hadhimil ladzat ya'ni al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan itu kematian. Kenapa Nabi menyebutkan demikian? Hadis ini sahih dari diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasai dan yang lainnya. Manfaat kita ingat mati banyak, di antaranya kita akan selalu bertobat kepada Allah karena kita banyak dosa. Mempersiapkan bekal. Yang kedua, mempersiapkan bekal amal soleh sebanyak-banyaknya. Antum lihat tuh fawaidnya di halaman 138, 139. Kemudian yang ketiga, kita berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Kalau kita ingat mati, kita akan terus berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Kemudian yang keempat, tidak menunda amal soleh yang bisa dikerjakan sekarang atau hari ini. Yang kelima, kita akan gunakan waktu sebaik-baiknya untuk hal yang bermanfaat dan ibadah kepada Allah. Ini juga kalau anda perhatikan, banyak waktu kaum muslimin yang dibuang dengan sia-sia. Setiap hari dibuang dengan sia-sia. Enggak orang awamnya, enggak penuntut ilmunya, enggak para dai-nya, dibuang dengan sia-sia. Untuk ngobrol, untuk main, untuk jalan. Belum lagi ya, media sosial yang ada itu habis dia untuk waktunya. Maka anda perhatikan, waktu banyak yang terbuang dengan sia-sia. Dengan kita ini terus kejaran dengan maut. Sampai Syekh Albani rahimahullah selalu ketika diingatkan tentang dirinya, beliau mengatakan, aku ngerjakan amal soleh sekarang, nggak bisa ditunda. Karena apa? Ana usabiqul maut, saya kejar-kejaran dengan mati, kata beliau. Saya kejar-kejaran dengan mati. Jadi orang yakin, dia tahu bahwa dia pasti akan mati, pasti sudah mati. Makanya berlomba-lomba menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk mengisi dengan amal-amal soleh. Kemudian yang keenam, tidak tamak kepada dunia. Karena orang yang tidak ingat mati, tamak kepada dunia. Kita nggak boleh tamak pada dunia. Kemudian merasa cukup dan puas dengan karunia Allah. Yang kedelapan, bersyukur dan bersabar atas takdir Allah. Yang kesembilan, tidak berlomba-lomba dalam mengejar dunia. Yang kesepuluh, tidak terlalu bergembira dengan apa yang ada. Artinya Allah memberikan nikmat kepada kita, jangan terlalu bergembira, karena sebentar lagi juga akan hilang nikmat itu. Begitu juga kita tidak terlalu bersedih dengan apa yang luput. Kita tidak hasad, tidak dengki kepada orang lain. Kemudian kita selalu takut dan harap hanya kepada Allah. Dengan kita ingat mati, kita harus takut dan harap hanya kepada Allah. Kemudian yang ke-14, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Karena kita takut apa? Su'ul khatimah. Jadi orang beriman itu takut dengan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang jelek. Karena apa? Penilaian amal itu di sisi Allah tergantung awal atau akhir. Akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal tergantung daripada akhirnya. Maka para ulama takut mereka. Takut apa? Su'ul khatimah. Yang mereka enggak bangga dengan amal-amal mereka yang dulu.
Mereka terus mohon kepada Allah agar amal-amal mereka diterima. Dan mereka mohon kepada Allah agar ditetapkan dalam agama ini, dan mohon kepada Allah agar mereka diberikan husnul khatimah. Kemudian juga pernah ditanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyul mu'mina afdal?" Faqala ahsanum khuluqa. Qala fa ayyul mu'mina akhyas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Ya Rasulullah, orang mukmin yang mana yang paling utama? Yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin yang bagaimana? Yang paling cerdas. Orang mukmin yang mana yang paling cerdas? Beliau jawab SAW, orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi apa yang terjadi setelahnya. Mereka itulah orang-orang yang paling cerdas. Ini penjelasan Nabi. Jadi orang yang cerdas itu menurut Nabi SAW, perhatikan, orang yang paling cerdas menurut Nabi SAW siapa? Orang yang paling banyak mengingat kematian, dan juga orang yang paling bagus mempersiapkan diri untuk sesudah kematian. Dia mempersiapkan bekal. Itu orang yang cerdas. Ini hadis hasan riwayat Ibnu Majah, Tabrani dan Jamul Kabir dan yang lainnya. Jadi orang mukmin yang pintar adalah orang mukmin yang selalu ingat kepada kematian dan yang paling baik mempersiapkan diri untuk akhirat. Karena seorang mukmin dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa dia pasti mati dan dia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus minta kepada Allah surga. Maka Nabi SAW ketika mendengar ada seorang sahabat di akhir sholatnya dia berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Nabi mengatakan, siapa yang mengucapkan demikian? Aku ya Rasulullah. Haulahan dan di sekitar itu kami minta kepada Allah. Nabi selalu minta, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta kepada Engkau surga dan jauhkan dari neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu doa-doa Nabi. Minta kepada Allah surga, dijauhkan dari neraka. Bukan yang lain. Maka doa yang terbanyak yang Nabi berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan lindungi kami dari azab neraka. Kebaikan di dunia ya ilmu yang bermanfaat. Kebaikan di dunia istri yang salihah. Kebaikan di dunia yaitu melakukan amal-amal saleh. Kemudian kebaikan di akhirat nggak ada lagi kecuali apa? Surga. Di dunia hasanah, itu yang tadi saya sebutkan, wa fil akhirati hasanah, itu surga. Wa qina adzabannar. Ya, Nabi selalu menyebutkan demikian. Makanya ikhwan fillah, azakumullah, disuruh kita untuk membuat persiapan untuk akhirat.